Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini ada di part kedua membahas tentang mining dengan VGA untuk cryptocurrency. Nah, karena kita membahas dengan algoritma ETH, jadi kita akan membahas VGA apa yang kira-kira bisa untuk mengerjakan algoritma ETH. Jadi ini yang di sini ada 5.700 VGA-nya, ini 6.700, yang di situ ada 3070. Nah, itu dari RTX. Yang ini RX 6700 XT Sapphire, yang ini 5700. Nah, nanti akan kita jelasin satu-satu speknya seperti apa, megahash-nya berapa, kira-kira konsumsi listriknya berapa. Nanti kita ajak si Pak Yudhistira lagi ya, karena Pak Yudhistira ini banyak dicari orang juga di sini. Karena memang sebentar lagi dia akan menjadi buronan, dia akan pindah ke negara lain ya. Makanya hasil miningnya dijual semua. Bos, apa kabar? Ya, baik. Gimana? Oke, kita jelasin mungkin dari sini dulu kali ya, yang lebih dekat. Nah, ini ada RTX 3070 ya, non-TI ya? Ya, non-TI. Kenapa dia dibilang non-TI? Ya, karena speknya dia dapat aja non-TI. Non-TI ya? Oke. Iya. Oke, ini kita bahas dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 VGA dengan kapasitas segini, ini mendapatkan berapa megahash? Sekitar 405 kalau dengan settingan sekarang ya. Dengan settingan overclock seperti ini ya. Ya. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita tahu kalau VGA itu bisa disetting mulai dari overclocknya sampai ke apanya kok? Memory clock. Memory clocknya. Nah, jadi dari situ disetting, bisa aja kita setting maksimal, tetapi umur VGA lifetime-nya akan lebih berkurang karena memang pekerjaan yang lebih berat pun pasti lebih kayak Optimus contohnya ya, dia sering melakukan hubungan yang gitu, makanya mukanya lebih cepat tua dibandingkan orang-orang yang seumur dia. Nah, jadi istilahnya settingan overclocknya itu bisa disetel yang optimal. Nah, dengan maksimal speednya dia bisa 440 MHz. Betul. Kurang lebih. Oke, kita bicara dengan settingan optimal di 405, overclocknya standar. Ya. 405 itu bisa berapa dolar per hari? Untuk per hari ini sekitar $30. $30 dengan harga ETH 58 juta rupiah per satu ETH ya. Iya. Dia jadi kurang lebih 405 MHz dengan kapasitas $30, berarti kurang lebih 30 kali 30 $900 ya. Magnificent ya. Iya. Oke. Jadi mesin ini kalau kita build sendiri, sekarang satu VGA 3070 berapa kok? Mungkin sekitar 20 jutaan lah. 20 jutaan ya. Iya. Oh, lebih kali kok. Sudah susah kita ngomong, Iya. tergantung. Oke, kita bicara di sekitar 22 juta. 22 juta dikali 6 itu kurang lebih sekitar 132 juta. Ya. Nah, ini dijual di bawah harga itu ya. Nanti kalian bisa japri aja kalau kalian pengen nanya-nanya. Ini mesin baru berjalan sekitar 3 sampai 4 bulan. Dijual bener. Tadi gua direvisi ya, bukan buronan ya dia. Jadi memang anaknya mau melanjutkan studi ke luar negeri, jadi sekalian ditemenin. Bapaknya mau pindah ke sana karena rignya di sini nggak ada yang ngurus, jadi terpaksa harus di Lego mesin cuan rebahannya dia, John. Oke, kita lari ke sebelum kita lari ke mesin-mesin yang lain, kita lihat pada miner B7 Pro gua udah mulai berjalan di dalam. Yuk, mari kita lihat yuk. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah airflow-nya. Nah, kita lihat ke dalam. Ini airflow-nya itu dibikin pakai M4 exhaust. Nah, ini pakai 4 exhaust dengan sekarang posisi mesin yang kerja itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kemarin dibantu Pak Yudhistira juga buat nyetingnya. Nah, ini yang kita lihat di sini ada voltase meternya. Nah, ini MCD-nya ada di sini. Dia karena dia 33.000 watt. Itu sebenarnya yang bisa dipakai nggak murni 33.000, dia bisa dipakai hanya 0,8 atau 80% dari seluruh tenaganya. Nah, ini dibagi menjadi 3 fase, jadi colokannya itu kita harus bagi dengan rata. Nah, ini posisinya,
Ini in, udara masuk, itu out, panasnya diangkat ke atas, langsung ke tembak ke atas. Di atas kita buang ke atap, lalu di atap kita buang lagi pakai turbin ventilator. Jadi ada dua pembuangan. Ini pakai kipas CKE yang 75 watt kali 4, kurang lebih 300 watt ya. Nah, untuk desibel berisiknya mesin ini, kurang lebih satu mesin ini menghasilkan suara desibel kurang lebih 80 desibel. Jadi masih bisa ditoleransi. Gua tambahin peredam di pintu pakai gypsum sehingga kalau keluar suaranya nggak terlalu kedengeran. Nah, itu untuk input udara juga dari sebelah situ. Oke, mungkin kita ini mesin udah kita bahas kemarin. Kita bahas di luar aja deh karena udah mulai berisik. Yuk. Gimana guys? Siapa lagi yang mau jadi tim rebahan? Ayo, kita rebahan aja, nyeting-nyeting awal. Sebenarnya main mesin rig ini yang capek itu di awal aja ya, nyeting ya. Ya. Sama sebenarnya mungkin sebulan sekali kita matiin mesin sekitar 15-30 menit untuk melakukan pembersihan. Jadi kayak pembersihan debu-debu di sini karena rentan dengan debu. Tapi sebenarnya kalau kalian menaruh di tempat yang baik, akan meminimalisasi lagi dari debu ya. Ya. Oke, kita bahas di mesin kedua di 5700 XT ya berarti kok ya? Ya, RX 5700 XT ini naruhnya kenapa mepet-mepet gini kok? Karena motherboardnya memang mepet, Khusus iya, khusus mining. buat mining, jadi Oke. dia segini dapatnya. Ini motherboard khusus mining. Jadi dia posisinya cukup mepet. Ini ada 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 Phantom Gaming RX AS ROG berarti ini ya. Ya, 5700. 5700 XT dengan 8 VGA ini. Tadi kita belum bahas ini berapa watt? Ini hanya Kurang lebih 600 sekitar 728. 728 watt Itu ya. dari software ya, bukan dari Biasanya Intel. dari software lari lebih kecil 10% Ya, biasanya. kurang lebih. Oke. Ya. Ini 728 watt di bawah 130 juta harganya, 400 MHz tetapi dalam keadaan bekas. Oke. Yuk kita bahas ke sini. Ini berapa? Ini dengan 8 VGA 5700 XT berapa MHz? Sekitar 5375. 375 MHz. Iya. Listriknya 1000. 1000 watt. Oke, 1000 watt. ini 1000 watt. Jadi kurang lebih 1 VGA mungkin makan 125 watt ya. Ya, kurang lebih. Oke, ini 375 MHz. Kalau beli baru berapa duit ini kok? Mungkin sekitar 150? ya, More ada or less lah ya. segitulah. Iyalah, kurang lebih. More or less 150. Jadi kalau kalian mau bangun dari baru, kurang lebih kalian siapin aja kocek 150 juta untuk membangun ini dengan kecepatan 375 MHz. Dengan standar ya Lebih baik bikin settingannya. ini dong sebetulnya ya. Kurang lebih. Makanya tergantung barangnya ada di mana. Nah, tetapi kita tahu 3070 ini paling susah dicari barangnya. Betul. Oke, nah jadi sebenarnya paling ideal kalau kita mau gampang kayak Panda Miner ya. Panda Miner paling Colok, simpel. beres. Kalau ini kan nyetingnya agak ribet lagi ya. Ya, Itu aja sih sebenarnya Betul. ya, plus dan minusnya seperti itu. Oke, dengan kecepatan 375 MHz dengan watt 1000 watt, kurang lebih dia berarti penghasilannya sehari $25 ya. ya 25-28 lah. 25 sampai $28 Kurang lebih. kurang lebih. Nah, kita mau bahas lagi, kemarin banyak desas-desus kalau Ethereum itu udah nggak akan bisa di mining lagi di tahun depan karena yang kita bahas di video pertama Betul. menjadi proof of stake. Yes. Tetapi kayaknya banyak pool-pool yang gue pelajarin makin kesini ini ada pool yang bisa menambang 2 koin katanya ya. Betul. ETH dengan ZIL. Ya. Tapi ada konsekuensinya. Kalian bisa menambang lebih banyak, tetapi mesin akan bekerja lebih berat. Ya, pasti. Tapi kalau kalian mempunyai faith, gini, ada orang yang juga mempunyai pemikiran seperti ini, John. ETH ini ketika jadi proof of stake, harganya pasti naik. Ya. Tetapi kita tahu, kalau kita sekarang nambangnya Ethereum Classic dengan harga Ethereum Classic itu masih di 700 ribuan, berarti kan jumlah koinnya lebih banyak. Betul. Dibandingkan kita nambang ETH. Betul. Nah, otomatis ketika ada proof of stake, ETH-nya ikut naik, ETC pasti ikut naik. Ya. Nah, ketika ETH-nya naik mungkin jadi 1,5 kali lipat, si ETC bisa naik sampai 3-4 kali lipat. Betul. Nah, tapi itu semua hanya spekulasi. Ya, dan itu berdasarkan data-data yang kita dapat dari dulu. Ya. Gitu. Selama inilah yang terjadi seperti itu. Kayak BTC sama bawahnya koin BTC apa? Bitcoin Banyak. Gold. Bitcoin Cash, Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold. Ya, Bitcoin Gold udah hilang sih. Udah nggak tahu udah kemana. ada ya? Iya. Kabur ya itunya. Kemungkinan besar gitu. Kabur Kita ya, juga nggak biasanya tahu. gitu ya. Betul. Nah, makanya kita beli koin atau mau nambang, kalau bisa rajin-rajin mencari tahu dulu apa sih Ya.
developnya siapa, ininya siapa. Kayak sekarang kan ETH ini mau menjadi proof of stake, kayaknya agak sedikit lama ya kalau kita lihat dari transisinya ini dimundurin terus. Betul, ya. betul. Makanya perusahaan mining juga masih tetap bikin VGA Ya. buat miner. Gitu ya kurang lebih. Oke, kini VGA ketiga nih. Ini rig ketiga nih lebih bagus daripada dua ini yang tadinya ini telenji, John. Ini ada casingnya, jadi ini posisi ketutup harusnya seperti ini. Nah, ini posisi kebuka. Oke. Ini AMD Radeon 6700 XT. Ini wattnya paling gede harusnya kok? Enggak. Wattnya paling kecil, paling kecil. efisien. Oh, makanya orang biasa 6600, 6700, RX 580 ya? Iya, Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 3, 4, 2, 3. Oke, ini berapa megahertz? Kurang lebih. Sekitar 350. Iya, maksimumnya bisa lebih sih. Oh, kurang lebih berarti speknya hampir sama kayak RX 580. Iya. Tapi dengan watt yang jauh lebih kecil. Serius loh? Iya. Berapa watt? Ini sekitar 800-an lah. 800 watt? Iya. Setengahnya dari si Panda Hampir Miner. bisa dibilang setengahnya. Tetapi kita bangun ini mesin sekarang mungkin di 170 juta ya. Bisa juga. Iya kan? Iya. Karena dia sekarang ini satu VGA ini hampir 20 juta ya. Hampir 20. 18 sampai 19 18 juta. bisa ya. Sedangkan ini beli casing ini aja sama PSU-nya sama si motherboard-nya aja udah habis 5 juta. 5 jutaan lebih. Ya, Iya. betul. Jadi gini, ada dua pertimbangan ketika kita ingin membeli mesin mining. Salah satunya adalah kapasitas listrik kita. Kalau kapasitas listrik kita gede, ya nggak apa-apa kita beli rig yang wattnya lebih besar seperti contohnya Panda Miner. Betul. Tetapi return of investment-nya lebih kecil, lebih pendek. Tapi kalau kita mau beli mesin yang lebih mahal, wattnya lebih kecil, maintenance fee lu tiap bulan buat bayar listrik lebih kecil. Tetapi ROI-nya, return of investment kalian lebih panjang. Mungkin bisa lebih panjang 3 sampai 4 bulan, ya tergantung perhitungan sama lingkungan kalian aja seperti Yes. apa yang mau kalian mining. Nah, kita ada total mesin 8 rig, kondisinya bekas pakai belum nyampe setahun lah ya, harusnya 4 sampai 5 bulan. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan. Kalian bisa langsung ngobrol aja ke gue atau ke Henry untuk bertanya kurang lebihnya seperti apa. Nah, gue lihat-lihat sekarang banyak yang bikin robot-robot trading, mulai merambah bikin mining farm nih kayaknya ya. Ya, Berarti kalau kita lihat harusnya ada potensi ya untuk mining di Indonesia ya. Iya, sebenarnya sih ada sih. Balik lagi kan ilmu dari cryptocurrency mining ini kan nggak semua orang bisa terima. Gitu. Orang harus punya keyakinan dulu sih. Betul, sama crypto. betul. Dan Apalagi juga, kita bilang keyakinan terhadap koinnya. nah, itu yang susah. Dan juga yang ketiga, John, paling berbahaya itu adalah cryptocurrency tidak memiliki limit untuk turun dan naik. Ya. Jadi, kalau hari ini lu punya duit, misalkan ini duit lu 1 miliar, ya. Lu tidur aja bentar. 12 jam misalkan, 8 jam lu tidur. 1 miliar lu bisa jadi 2 miliar. Set. Ya. Atau bisa jadi 100 juta. Ya. Nah, that's cryptocurrency. Jadi memang kita harus perhatikan lebih jelas. Jadi mungkin kalau kita punya aset sudah lumayan banyak, kita pasang auto sell di berapa. Yes. Jadi tiba-tiba dia turun, kita udah pasti asetnya lebih aman. Ya. Nah, kita punya target berapa, misalkan kita punya aset kita beli di 50 juta, kita pengen 70 juta udah dijual, ya udah pasang aja set di auto Yes. sell. Ya kan? Jadi begitu naik, pas dia udah turun lagi punya lo udah laku dijual. Jadi seperti itulah. Nah untuk beberapa teman-teman gue yang mining juga banyak yang pakai mesin. Sebenarnya gini, gue pernah mining itu di 2017 pakai RX 580 juga. Nah, mesin itu sampai hari ini masih nyala ya? Masih nyala. Masih nyala ya? Masih hidup dengan baik. Hidup dengan baik ya? Berarti kurang lebih mining ini bisa 4 tahun kurang lebih lifetime-nya. Sebenarnya iya, selama airflow kita bagus, kita bisa maintain dengan baik, tidak ada korosi, tidak ada jamuran, kelembapan juga cukup baik. Voltasenya juga Voltase aman. itu yang sangat krusial ya. Nah, itu juga harus dijaga dengan baik ya? Ya. Terus, wallet itu bisa dihack nggak? Wallet kalau kita bisa bilang dihack, sebenarnya nggak bisa dihack sih kalau menurut saya ya. Kecuali dia pas lagi di posisi mesin, dia tahu IP address. Wallet sebenarnya nggak bisa dibilang dihack karena apapun yang lu keluarkan dari wallet itu harus memverifikasi ke email. Nah, email lu itu dihack juga nggak Bukan gitu loh. walletnya. Maksudnya gini, mesin ini mining di sini. Yes. Tapi di tengah perjalanan ada yang masukin kode wallet lain. Bisa nggak? Ya berarti dia connect-nya nge-hack-nya ke internet lu dong, bukan ke walletnya lu. Iya, kalau wallet kayak Indodax, toko kripto gitu kan mungkin udah susah ya, udah Sulit, encrypted. betul. Tapi kan kalau mesinnya dihack bisa.
Bisa, selama dia bisa masuk koneksi WiFi lo. Oh. Itu aja. Gitu Kan ya? untuk nembus ke IP kan harus melewati WiFi. Oh, jadi harus lewat. Yes. Jadi bisa ada musuh dalam selimut, Jon? Bisa. Iya. Bisa. Bisa saja anakmu yang ngambilin duit lu. Iya. Tiba-tiba address wallet dirubah, bisa. Jadi istilahnya ya memang sih benar, kita kalau mining itu kita rebahan, tapi kita harus tetap menambah ilmu lagi, update lagi. Karena apa yang menjadi mata pencarian ini berupa teknologi, dan Ya. teknologi itu tidak pernah berhenti sampai di sini. Istilahnya gini, 3 tahun yang lalu mobil listrik tuh masih jadi sesuatu yang fana, tapi sekarang ini hampir lumayan orang banyak yang pakai dengan mobil listrik. Jadi istilahnya kripto itu buat 10 tahun yang lalu apa kripto? Siapa yang sangka lu beli BTC dengan hanya 1 botol Aqua, Ya. ya kan? Lu tiba-tiba sekarang 1 botol Aqua lu bisa tuker jadi 800 juta, John, 800 juta. Jadi ya. Tapi balik lagi. Nah, kalau lu nekat, rumah lu jual 800 juta, bisa aja besok jadi botol Aqua. Iya. Itulah cryptocurrency ya. Oke, jadi sekarang juga udah mulai banyak lagi, udah ada NFT, udah ada apa lagi kok? Ya NFT salah satunya. Nah, NFT itu yang membuat ETH juga melonjak juga ya, karena Bisa. ETH itu salah satu koin yang bisa menjadi gateway payment-nya si Yes. NFT. NFT itu gue jelasin sedikit, itu digital art kurang lebih ya. Iya. Musik, video, gambar Yap. yang di copyright di dalam aplikasi NFT. NFT itu. Yes. Agar bisa diperjualbelikan. Ya. Dan rekornya kemarin terjual satu gambar berapa M? 40 miliar Ya, ya? 40 miliar. 40 miliar rupiah. Gila ya. Ya. Satu gambar, dan even gambarnya lu nggak bisa pegang, John. Nggak bisa pegang. Nah, terus ada juga yang kemarin berupa tanah virtual katanya. Yes. Jadi tanahnya bisa lu sewain lagi. Iya, Jadi kayak lu bisa main di dalam game gitu ya. betul. Di dalam situ bisa beli tanah juga ya. Hebat kan? Apa Elis ya kalau nggak salah namanya? Kalau nggak salah ya. Elis ya. Ah. Nah, itu koinnya juga ada di kripto yang ada di marketplace di Indonesia. Oke. Jadi sekian dari pembahasan kali ini. Kalau mau tanya di part ketiga, nanti coba aja kita bahas lagi di sesi ketiga. Akhir kata, kalau kalian ada yang minat dengan mesin-mesin ini, kalian bisa hubungin gue. Dan Panda Miner kita akan masuk lagi di bulan depan, kurang lebih sekitar 15 unit. Kalian bisa WA aja kalau berminat beli Panda Miner. Oke, bye-bye.